Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul Pocong Pak Di. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Desi Prayogo 1 atau Emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ataupun Twitter beliau secara langsung ataupun juga channel beliau secara langsung ya teman-teman. Karena di sana kalian bisa melihat hasil karya-karya beliau. Nah, untuk cerita kali ini, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya seperti biasanya akan segera saya mulai. Di sini aku tidak mau curhat ke kalian, melainkan ingin berbagi sebuah cerita kiriman narasumber seperti biasa. Cerita ini adalah sebuah kisah kiriman dari Mbak Retno. Yuk kita masuk ke ceritanya. Mbak Retno ini tinggal di sebuah area perkampungan padat penduduk, yang mana mayoritas penduduknya itu berniaga. Ada yang jual bakso, gado-gado, pecel, sate, dan masih banyak lagi. Ibu Mbak Retno sendiri juga seorang pedagang jajanan bocah-bocah begitu. Jualannya di depan rumahnya, jadi kagak ngider. Warga di sekitar tempat tinggal Mbak Retno juga tidak banyak. Kurang lebih ada sekitar 37 rumah saja di kampung itu. Maka dari itulah, masing-masing orang saling mengenal dan solidaritasnya itu juga tinggi. Saling peduli intinya satu sama lain. Di antara sekian itu, Mbak Retno punya tetangga yang setiap harinya berjualan bakso. Beliau jualan di depan rumahnya dan lagi-lagi kagak ngider. Tukang bakso ini dikenal dengan nama Pak Di, yang memiliki nama lengkap yaitu Pak Paidi. Bahkan di pinggiran mangkuk baksonya ada nama beliau, yang sebagai pertanda kalau ini mangkuk bakso beliau, biar tidak ketukar aja sama yang lain. Tidak tahu dah yang lain siapa. Soalnya penjual bakso di kampung tempat tinggal Mbak Retno ya cuma Pak Di doang. Warung baksonya memang ramai dan laris manis Tanjung Kimpul. Terus nih ya, warung baksonya itu ramai bukan karena beliau satu-satunya penjual bakso di situ, karena memang rasanya enak dan bikin nagih. Sampai-sampai ada orang kota rela antri makan bakso di warung Pak Di. Apalagi kalau bukan emang pada dasarnya rasa bakso Pak Di ini benar-benar enak. Terus begini ya teman-teman, bakso Pak Di itu punya ciri khas dari segi tekstur. Warung baksonya Pak Di sendiri buka sejak jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kadang setengah 8 atau jam 7 malam sudah habis dan tutup, saking laris manisnya. Apalagi pas weekend, ngantri. Jadi benar-benar harus sabar antri kalau mau beli. Pak Di sehari-harinya meracik baksonya seorang diri. Hanya pas dasar saja dibantu sama satu orang rewangnya, namanya adalah Mas Danu. Bahan-bahan bakso itu benar-benar beliau racik sendiri sedari malam hari. Tapi untuk baksonya Pak Di buatnya subuh sebelum buka lapak. Mungkin karena itulah bakso Pak Di rasanya kayak fresh banget. Benar-benar dibuat beberapa jam sebelum beliau buka warungnya. Ngomong-ngomong tentang Pak Di, aku kasih sedikit informasi terkait siapa sih sosok Pak Di ini. Pak Di atau yang akrab disapa Pak Di ini merupakan anak tunggal dari sepasang suami istri warga asli di situ. Pak Di sendiri dikabarkan pernah menikah dan dikaruniai 2 buah hati dari pernikahannya. Anak pertamanya laki-laki dan anak keduanya perempuan. Awal-awal di kehidupan Pak Di ini bahagia. Dulunya Pak Di sendiri seorang pegawai di sebuah pabrik, hingga pada akhirnya beliau mengalami PHK dan memilih meneruskan usaha bakso milik almarhum bapaknya. Karena pada waktu itu bapaknya Pak Di sudah meninggal dunia karena sakit. Terus sang istri memutuskan untuk meminta cerai lantaran terpikat dengan seorang pria yang secara harta dan tahtanya di atas Pak Di. Dengan legowo Pak Di mengikhlaskan perceraian itu
dan melepaskan sang istri ke pelukan pria lain. Karena bagaimanapun pernikahan mereka sudah tidak bisa dipertahankan kembali, sedangkan kedua anaknya juga dibawa ikut serta sama mantan istrinya. Alhasil Pak Di kini hanya tinggal berdua di rumah itu dengan sang ibu. Lalu tidak lama berselang, ibunya Pak Di ini meninggal dunia karena sakit dan sudah sepuh. Tinggallah Pak Di seorang diri di rumah tersebut. Awal-awal bakso Pak Di pun belum selaris itu, tapi karena tekad beliau yang sudah sangat besar, secara perlahan usahanya membuahkan hasil, sehingga baksonya diminati banyak orang dan menjadi laris manis. Setiap subuh Pak Di akan mengayuh sepeda kebunnya menuju ke pasar untuk membeli daging dan juga sekalian digiling. Sebelumnya akhirnya sampai di rumah beliau olah menjadi sebuah bakso yang lezat untuk dijual nantinya. Pak Di sendiri termasuk tipe-tipe orang yang baik sekali, yang terkenal suka berbagi juga. Saking baiknya beliau sampai mempersilahkan tetangganya kalau beli bakso di beliau, ataupun ya menspesialkan seperti itu, jadi dikasih harga yang miring gitu. Kejadian ini sendiri terjadi sekitar tahun 2012-an, di mana harga bakso masih sekitar 1000 sampai 1500-an. Tapi kalau tetangganya yang beli itu beda harganya. Orang luar di kampung kalau beli per bakso dikasih harga 1500, sedangkan para tetangga dikasih harga cuma 1000. Jadi kalau beli 5000 ya dapat 5 bungkus, bukan 3. Bukan hanya sampai di situ saja, masih ada banyak sekali kebaikan yang Pak Di lakukan untuk para tetangganya. Karena Pak Di ini kalau jualan ngambil untungnya tidak banyak-banyak amat. Jadi kehidupan Pak Di itu termasuk sangat sederhana. Dan beliau sering banget dapat santunan sembako dari pemerintah. Itu pun masih beliau bagi sama tetangganya yang benar-benar lebih membutuhkan daripada beliau. Mungkin pikir beliau, ngapain banyak-banyak, toh hidup sendiri. Nanti sisanya dibagikan ke Mas Danu untuk dibawa pulang. Jadi dari semua itu, warga selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang Pak Di lakukan, dan itu nanti ada hubungannya. Ibarat kata gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia meninggalkan menyisakan amal baiknya di semasa hidupnya. Suatu hari Pak Di belanja ke pasar subuh-subuh seperti biasa. Dengan mengayuh sepeda kebunnya, Pak Di awali harinya dengan senyuman. Hingga warga sekitar tempat tinggal Mbak Retno dibuat geger pagi-pagi dengan suara seorang bapak-bapak yang memberitahu kalau Pak Di kecelakaan. Warga yang dengar itu langsung berkerumun untuk mempertanyakan kejelasannya. Ternyata pemilik suara itu adalah Pak Bowo, yang mana Pak Bowo juga tetangganya Mbak Retno dan keseharian beliau berjualan gado-gado. Jualannya itu selalu mangkal di dekat sebuah sekolah SMP dan lokasinya juga tidak terlalu jauh. Pagi itu Pak Bowo berkata, "Lek ditabrak di dekat pasar itu tak sawang kok kejet-kejet, dia benar-benar meronta-ronta." Mendengar itu kan warga jadi khawatir. Langsunglah warga berbondong-bondong untuk menuju ke lokasi yang diberitahu Pak Bowo. Begitu warga tiba di lokasi, ternyata tubuh Pak Di sudah dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan di lokasi hanya tinggal beberapa Pak polisi saja yang hendak membawa seorang sopir pick up ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Orang inilah yang tidak sengaja menabrak Pak Di. Menurut hasil pemeriksaan mengatakan kalau orang ini dari kejauhan sudah melihat Pak Di menyetir sambil oleng-oleng kayak orang mabuk itu. Supir ini sudah membuat antisipasi supaya tidak terjadi tabrakan. Akan tetapi Pak Di nyetirnya makin lama kok makin aneh semboyongannya. Lalu posisi mereka sudah semakin dekat, tetapi supir pickup ini sudah tidak bisa lagi menghindar karena posisinya tidak memungkinkan dan terjadilah tabrakan tersebut. Si sopir ini untungnya kooperatif dan tidak kabur.
Mau kabur juga takut, posisinya ramai orang juga. Kembali ke posisi Pak Di yang dilarikan ke rumah sakit. Ternyata kersane Gusti, Pak Di ini meninggal dunia saat masih dalam perjalanan ke rumah sakit, dikarenakan kehabisan banyak darah dan ada benturan serius di kepalanya. Bahkan menurut orang yang ikut ke rumah sakit mengatakan, Pak Di mengigau memanggil nama ibunya berkali-kali dan berkata kalau beliau rindu. Tapi di saat kurang 5 menit tiba di rumah sakit, Pak Di akhirnya meninggal dunia. Mendengar kabar itu, semua orang benar-benar kembali syok dan tidak percaya. Pak Di harus pergi secepat itu di saat beliau sudah berhasil survive dari kesendirian setelah kepergian sang ibu tercinta. Kalau kata orang, mungkin saat itu Pak Di sedang sekarat dan dijemput sama arwah mendiang ibunya. Wallahu alam, Al-Fatihah. Mendapat kabar Pak Di meninggal dunia, beberapa warga mencoba menghubungi mantan istrinya Pak Di, mengingat Pak Di hidup seorang diri. Ditambah warga juga tidak tahu di mana keberadaan dan kontak kerabat Pak Di. Begitu warga menghubungi mantan istrinya Pak Di, ini orang malah cuek sambil ngomong, "Aduh, nggak tahu ya, itu bukan urusan saya lagi." Detik itu juga langsung dimatikan telepon warga itu, dan saat dihubungi kembali malah di-reject berkali-kali. Seakan mantan istrinya ini benar-benar tidak peduli sama kondisi Pak Di, padahal Pak Di sudah meninggal dunia. Begitu pula dengan kedua anaknya Pak Di, mereka juga tidak peduli dengan kondisi jenazahnya Pak Di ini. Mohon maaf ya, ini masalahnya bapak kandungmu. Sebelum kamu hidup enak dengan bapakmu yang sekarang, dulu beliaulah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kalian, sampai tidak sempat mikirin diri sendiri, katanya. Warga bilang, Lek Di itu sosok suami yang bertanggung jawab kok, dan sayang sama istri dan juga anaknya. Saking sayangnya beliau sampai gak sempat mikirin dirinya sendiri. Gak pernah Pak Di ini main kasar sama istrinya. Setiap istrinya marah-marah gak jelas, Pak Di selalu diam dan nurut saja. Cuma emang istrinya aja yang kurang bersyukur, sampai tega-teganya selingkuh sama pria lain yang lebih kaya raya dan minta cerai sama Lady. Artinya perceraian Pak Di ini dan juga istrinya bukan salahnya Pak Di, melainkan keputusan dari istrinya sendiri yang tidak mau diajak hidup sederhana. Kini di saat Pak Di meninggal dunia, tidak ada sedikit pun pintu hati mereka terketuk untuk mengurus jenazah Pak Di, karena warga tidak ingin berdebat dengan orang seperti itu. Warga memilih untuk gotong royong dan saling urunan guna membayar perlengkapan pemakaman Pak Di. Saat warga sedang mempersiapkan semuanya, warga mendapat kabar dari Pak Polisi kalau gigi Pak Di ada yang hilang. Lebih tepatnya satu gigi depan bagian atas Pak Di kemungkinan disebabkan dari kejadian tabrakan tersebut. Waktu dicari sama Pak Polisi, giginya tidak ketemu, entah terpental kemana. Tapi tidak mungkin kan kalau pemakamannya Pak Di harus diundur gara-gara menunggu gigi itu ketemu dulu. Kasihan jenazahnya kalau menunggu terlalu lama. Ya sudahlah, Pak Di akhirnya dimakamkan tanpa satu gigi beliau yang hilang, tidak tahu di mana keberadaannya. Sebenarnya setelah prosesi pemakaman Pak Di itu masih biasa saja dan tidak ada yang aneh. Rumah Pak Di pun kosong dan berita meninggalnya Pak Di sempat menghebohkan beberapa orang fans berat baksonya Pak Di ini. Warga coba kulik-kulik dari HP Pak Di. Memang tidak ada satupun kontak kerabat. Semuanya hanya ada kontak tetangga-tetangganya saja. Ya warga sekitar tempat tinggal Mbak Retno doang. Selebihnya tidak ada lagi. Merasa kasihan sama almarhum, warga berinisiatif untuk menyelenggarakan acara tahlilan sampai 40 harinya Pak Di. Acaranya nanti diadakan di rumah Pak Di. Setiap acara tahlilan berlangsung, warga berbagi tugas. Setiap harinya akan ada giliran warga yang memasak lauk pauk untuk dihidangkan. Untuk nasinya diambil alih sama Bu RT. Nanti setiap jam 5 sore para ibu-ibu akan berkumpul di rumah Pak Di untuk siap-siap.
Sebenarnya warga takut, tapi takut mereka hilang saat mengingat kebaikan Pak Di masa hidupnya. Bahkan tidak sedikit warga yang menangis kalau mengenang sosok Pak Di. Saking baiknya beliau sama warga sekitar, singkat ceritanya sekitar 3 hari setelah pemakaman Pak Di, Mbak Retno sama ponakannya yang cowok yang waktu itu masih berusia 3 tahun pergi ke salah satu minimarket. Kalau mau ke minimarket, dari rumah Mbak Retno harus melewati rumahnya Pak Di terlebih dahulu. Awal-awal saat berangkat itu tidak ada yang aneh, dan posisinya mereka naik sepeda motor. Si ponakannya ini dipojang di depan, yang namanya anak berusia 3 tahun. Konon katanya indera penglihatannya itu masih tajam. Ibarat kata masih bisa melihat sosok-sosok tidak kasat mata. Ini posisinya mereka OTW balik pulang ke rumah, bertepatan sama azan asar berkumandang. Pas lewat depan rumahnya Pak Di, ponakan Mbak Retno menyatuk begini. Tante, Pak Di nangis tante. Kenapa nangis ya tante? Kasihan. Mendengar itu, Mbak Retno kaget dan sedikit memperkencang laju motornya. Sedangkan ponakannya terus-menerus menatap ke arah depan rumah Pak Di. Sampai di rumah Mbak Retno yang masih kepo plus merinding memberanikan diri untuk bertanya. Menurut yang ponakannya sampaikan, Pak Di itu duduk di pangku panjang di depan rumahnya sendirian sambil menangis. Memang di depan rumah Pak Di ada bangku panjang dari kayu, bekas tempat duduk untuk pembelinya. Ponakannya ini juga menyebutkan secara detail pakaian yang dikenakan sama arwah itu. Mbak Retno ingat-ingat, kok pakaiannya persis kayak pakaian yang dikenakan Pak Di di akhir hayatnya, saat beliau mengalami tabrakan itu. Mbak Retno masih berpikir kalau ponakannya mungkin berhayal. Kalaupun ponakannya ngarang, kenapa jawabannya terus-menerus konsisten, dan bahkan saat orang tuanya tanya, anak ini jawabannya sama persis. Gara-gara itu bapak anak ini pas mau OTW tahlilan ke rumahnya Pak Di, harus nunggu bapak-bapak yang lain selesai sholat isya berjamaah dulu, biar ada kawannya. Andai kata benar apa yang dikatakan ponakannya, kenapa arwah Pak Di bergentayangan, apalagi gentayangan sama nangis. Seakan-akan ada sebuah urusan dunia yang belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum terpecahkan, tapi apa? Mbak Retno sendiri tidak paham kejadian teror selanjutnya dialami oleh salah seorang warga yang kita sebut saja namanya Bu Sri. Waktu itu kebetulan Bu Sri dan suaminya pulang sedikit lebih lambat dari orang-orang yang lainnya. Karena mendapatkan amanah untuk membersihkan sama-sama bekas tahlilan tadi itu di rumah Pak Di, Pak RT juga berpesan, sebelum pulang mereka berdua jangan lupa mematikan semua lampu yang ada di dalam dan membiarkan lampu teras dalam kondisi menyala. Ketika sedang asik berberes berdua, sebenarnya mereka sudah merasakan ada hawa-hawa yang tidak bersahabat mulai muncul. Bulu kuduk mereka merinding, seakan di rumah itu bukan hanya ada mereka berdua saja, melainkan ada orang lain yang ikut menemani. Pertanyaannya adalah siapa? Karena merasa mulai takut, Bu Sri dan juga suaminya sedikit mempercepat pekerjaan mereka malam itu. Tiba-tiba, keduanya mendengar ada suara tangisan dari dalam sebuah kamar, yang mana setahu mereka itu merupakan kamar almarhum dari Pak Di. Soalnya pintunya selalu dibiarkan terbuka dan tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke dalam situ. Apalagi merubah posisi barang-barang Pak Di sebelum 40 harinya. Itu sudah biasa, bukan hal yang aneh lagi dengan mitos-mitos seperti ini. Beberapa orang Jawa percaya jika seseorang yang meninggal dunia sebelum 40 harinya, arwahnya masih berseliweran di dalam rumahnya, melakukan aktivitas seperti di semasa hidupnya. Sampai nanti 40 harinya, secara perlahan orang ini kan menyadari kalau dia sudah meninggal. Wallahu alam ya, kembali ke posisi Bu Sri dan suaminya. Ditambah mereka bersaksi kalau suara itu mirip sekali dengan suaranya almarhum dari Pak Di. Wah, di situ mereka benar-benar sudah ketakutan parah dan berniat segera keluar dari dalam rumah Pak Di. Tapi begitu mereka mau keluar, mereka malah bertemu dengan sosok bayangan seorang laki-laki berdiri di luar halaman depan rumah Pak Di.
Siluetnya begitu sangat terlihat, sedangkan lampu yang berada di dalam rumah sudah dalam kondisi mati semua. Tidak berselang lama kemudian, sosok itu berkata, "Tolong ambilkan gigiku." Barulah setelah itu Bu Sri dan sang suami teriak ketakutan dan meminta tolong. Saat warga mendekat, sosok itu sudah tidak ada lagi di tempat itu. Bu Sri dan suaminya langsung ditenangkan sambil ditanya-tanya. Ya, Bu Sri ceritanya semuanya sambil dengan kondisi ketakutan. Warga kembali heboh. Rumor teror arwah Pak Di benar-benar meneror warga kala itu. Hingga tidak terasa sudah malam 7 harinya Pak Di. Sepulang menghadiri acara tahlilan seperti biasa, warga pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi di tengah malam pintu rumah warga diketuk oleh seseorang. Ketika dibuka, tidak ada siapapun. Tapi hanya ada semangkuk bakso di bawah pintu rumah masing-masing warga, berisi 2 bakso besar, beberapa bakso kecil, dan juga bihun. Yang membuat warga kaget adalah pengiriman dari bakso itu tidak jelas, dan pinggiran mangkuk itu ada tulisan nama Paidi. Malam itu kembali heboh warga di situ, karena ini merupakan pertanda kalau mangkuk tersebut adalah milik Pak Di dan memang sudah menjadi ciri khas. Lantas maksudnya apa? Pak RT malam itu mengerahkan semua orang untuk menuju ke rumah Pak Di. Saat tiba di rumah Pak Di, semua lampu yang ada di rumah Pak Di ini dalam kondisi mati nyala sendiri, disertai angin yang lumayan kencang. Tidak ada satupun warga yang berani beranjak dari tempat mereka. Di tengah-tengah gemerlap lampu yang mati nyala itu, semua orang melihat ada bayangan seorang pria berdiri di dalam rumah Pak Di. Mungkinkah itu Pak Di? Ya, itu memang sosok arwah Pak Di. Sosok itu awalnya menangis dengan suara tangisannya itu begitu menyayat hati yang mendengarnya. Tidak lama kemudian muncullah suara-suara burung gagak di sekitar situ. Tapi tidak ada yang melihat wujud burung gagaknya. Setelah menangis lumayan lama, Pak RT langsung bertanya, "Ada apa toh, Mas Di? Mas kok juga bergentayangan itu? Kenapa? Ada masalah apa, Mas?" Lalu sosok itu terdiam seketika. Angin yang berembus itu juga perlahan menghilang dengan sendirinya. Suasana kembali tenang, tapi masih saja mencekam. Sulit sekali untuk dijelaskan situasi malam itu. Akan tetapi sosok itu yang dipercaya sebagai sosok Pak Di pun menjawab, "Cupokno untukku, ambilkan gigiku." Pak RT kembali bertanya, "Neng Dile, di mana, Mas?" Suara Pak Di kali ini menjawab dengan intonasi nada tinggi sambil berkata, "Di rumahnya Bowo. Ambilkan gigiku di rumahnya Bowo." Mendengar itu kan warga bingung ya, maksudnya apa? Apa hubungannya sama Pak Bowo? Di saat semua orang sedang bertanya-tanya, tiba-tiba datang angin yang sangat kencang dan sosok itu kemudian menghilang. Seketika semua orang baru tersadar kalau malam itu Pak Bowo tidak ada di tengah-tengah warga yang datang ke rumah Pak Di. Kenapa? Apa jangan-jangan hanya pintu rumah Pak Bowo yang tidak diketuk malam itu? Meski begitu, harusnya Pak Bowo mendengar suara keributan malam ini, karena memang malam itu benar-benar ramai sekali dan heboh. Bisa-bisanya Pak Bowo seolah tidak mendengar apa-apa. Karena menurut keterangan dari Pak RT, jam-jam segini biasanya Pak Bowo belum tidur, karena harus menyiapkan beberapa bahan jualannya, dan setahu Pak RT, Pak Bowo biasanya baru tidur sekitar jam 2 dini hari. Beberapa warga juga bersaksi kalau akhir-akhir ini Pak Bowo kayaknya aneh. Beliau sering sekali berdandan selayaknya seorang dukun. Entah kenapa sejak sang istri sama anak bungsunya pergi dari rumah, Pak Bowo jadi lebih sering mengurung diri dan jarang bersosialisasi sama warga sekitar. Rumornya istri Pak Bowo memilih pulang ke rumah orang tuanya karena tidak betah dengan sikap Pak Bowo yang aneh. Istrinya itu maunya Pak Bowo fokus saja berjualan gado-gado dan tidak usah sok-sokan menjadi dukun abal-abal. Memang gado-gado Pak Bowo akhir-akhir ini sepi dan istrinya cerita sendiri.
Tapi warga juga tidak menyangka kalau pada akhirnya Pak Bowo nekat berbuat sejauh itu. Berbuat apa nih, Mak? Jadi saat warga mulai curiga dengan Pak Bowo, malam itu Pak RT mengatur strategi untuk mengendap pelan-pelan lewat samping kanan kiri rumah Pak Bowo. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengawasi pergerakan aneh Pak Bowo. Setelah semua orang setuju, bergegaslah mereka sesuai peran mereka masing-masing. Dilalah, lampu rumahnya Pak Bowo masih dalam kondisi menyala semuanya. Warga juga bersaksi kalau di depan rumah Pak Bowo tidak ada mangkuk bakso. Warga yang mengendap lewat lompongan sebelah kanan memberikan laporan kalau Pak Bowo sedang berada di sebuah kamar, seolah-olah sedang melakukan sebuah ritual dengan menggunakan pakaian selayaknya seorang dukun. Warga bersaksi juga kalau kamar itu lebih mirip sama tempat praktek dukun. Untungnya jendela kamar itu kordennya tidak tertutup dan lampunya menyala. Ditambah posisi Pak Bowo membelakangi jendela. Akhirnya Pak RT langsung menggedor pintu depan rumah Pak Bowo dan memaksa Pak Bowo untuk keluar. Tidak lama kemudian Pak Bowo keluar dengan ekspresi terkejut. Tidak bakal lama Pak RT langsung memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Bowo. Awal-awal Pak Bowo mengelak sambil gelagapan, lalu Pak RT mengancam. Kalau kamu tidak jujur, tak telepon pemilik kontrakanmu, biar kamu tidak bisa ngontrak di sini lagi. Kamu sudah meresahkan kita semua, Wok. Mungkin merasa terdesak dan tidak berkutik lagi. Pak Bowo akhirnya mengaku kalau malam itu sedang melakukan ritual terkait kepergian istrinya. Pernyataan Pak Bowo juga sinkron dengan ucapan warga. Pak RT pun bertanya, kamu melakukan semua ini untuk apa? Dengan tatapan yang menakutkan seperti layaknya orang-orang psycho, Pak Bowo menjawab, untuk melariskan dagangan gado-gadoku. Mendengar itu jelas semua orang kaget. Soalnya Pak Bowo ini terkenal orang yang rajin sholat jamaah di musola setempat. Tapi kenapa sekarang jadi begini? Pak RT yang sudah punya perasaan tidak enak langsung to the point saja. Lalu kamu jadikan untuk apa gigi almarhum Lady? Lagi dan lagi tatapan Bowo pun benar-benar menakutkan. Dengan menyeringai tipis, Pak Bowo berkata, gigi Mas Di aku jadikan sebagai media penglarisku. Nantinya gigi itu akan aku masukkan ke dalam bumbu kacangku biar rasanya enak. Terus jualanku ramai pembeli dan aku jadi kaya raya kembali. Diakhiri dengan gelak tawa yang sangat aneh. Pak Bowo kembali berkata, harusnya malam ini aku melakukan ritualnya, tapi kalian menggangguku. Pergi sana. Jadi gigi almarhum Pak Di akan dijadikan media penglaris jualannya Pak Bowo. Biar bekerja, maka harus dilakukan ritual terlebih dahulu. Entah Pak Bowo mendalami ilmu seperti ini dari mana. Hanya saja sangat disayangkan, Pak RT hampir saja tersulut emosi dan hampir juga bertengkar. Buru-buru ditenangkan oleh warga. Hingga warga terpaksa masuk paksa dengan menghalau Pak Bowo agar tidak bisa melawan. Saat masuk ke ruang ritualnya Pak Bowo, warga melihat ada satu gigi yang masih tertempel darah kering di sebuah mangkuk tanah liat. Kemungkinan itulah gigi almarhum Pak Di. Gigi itu dibungkus dengan kain dan diamankan. Saat ditanya, Pak Bowo menemukan gigi ini di mana? Katanya di sebuah jalanan berlumpur yang jaraknya tidak terlalu jauh dari posisi jenazah Pak Di tergeletak. Parahnya saat Pak Bowo mengambil gigi itu, Pak Di melihat tindakan Pak Bowo di saat beliau sedang sakaratul maut. Dan itu benar-benar jahat sekali. Setelah itu Pak Bowo memutuskan pulang dan sambil membuat woro-woro. Katanya tidak ikut menolong Pak Di yang tengah sekarat itu. Awalnya Pak Bowo menolak gigi itu diambil, tapi Pak Bowo diancam. Kalau melawan atau mencoba berbuat ulah lagi, Pak RT dan warga tidak segan-segan melaporkan Pak Bowo ke kantor polisi. Jadi malam itu Pak Bowo hanya bisa pasrah, ritualnya dibatalkan sama warga. Malam itu juga Pak RT mengajak ke makam Pak Di untuk mengembalikan gigi almarhum yang sempat hilang. Di makam Pak Di, Pak RT mewakili semua orang berkata, Mas Di, ini gigi Mas sudah dibalikin sama Bowo.
Sudah ya mas, yang tenang di sana. Kita tidak akan bisa melupakan mas. Maaf atas sikapnya Bowo ya mas. Seketika suasana menjadi hening. Malam itu diakhiri dengan membaca surat Yasin bersama-sama, dengan setelah itu warga pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya warga memberi kabar pintu rumah Pak Bowo terbuka lebar, tapi saat dicek ke dalam ternyata Pak Bowo tidak ada di dalam. Warga berpikir Pak Bowo menemui istrinya, tapi barang-barang dan rombong Pak Bowo masih ada di rumah itu. Tunggu demi tunggu Pak Bowo tidak kunjung balik ke rumahnya. Warga memutuskan untuk menghubungi istrinya Pak Bowo. Betapa terkejutnya warga saat mendengar kalau istrinya Pak Bowo malah baru tahu kalau Pak Bowo pergi dari rumah dan beliau tidak tahu di mana keberadaan Pak Bowo. Kedua anak Pak Bowo juga tidak ada yang tahu di mana keberadaan Pak Bowo. Bersama istri Pak Bowo, warga membuat laporan orang hilang ke kantor polisi. Tapi sampai detik ini, keberadaan Pak Bowo masih belum berhasil ditemukan dan sama sekali tidak ada perkembangan dari kasus hilangnya Pak Bowo ini. Seakan-akan Pak Bowo telah hilang begitu saja. Benar-benar tidak ada yang tahu kemana perginya Pak Bowo. Lantas kemana perginya Pak Bowo setelah kejadian malam itu? Akhirnya semua barang-barang Pak Bowo dibakar sama istrinya. Gerobak bekas Pak Bowo dibuang begitu saja karena takut. Sampai detik ini, kontrakan bekas Pak Bowo pun belum ada lagi yang menyewa karena jelas orang-orang yang benar-benar takut. Soalnya berita tentang Pak Bowo ini sudah terlanjur tersebar luas dan memunculkan banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, comment, dan share video kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap support ya teman-teman. Untuk kalian yang belum support juga, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.